Yang pertama adalah korupsi. Yang kedua. Yang kedua adalah resiko politik. Ini siapa sih setelah 2014? Iya kan? Tentunya kalau saya mau bangun pabrik di Bali, saya ingin tahu dong, gubernurnya siapa nih, bupatinya siapa, presidennya siapa, setelah yang sekarang. Mudah-mudahan paradigmanya sama, atau bahkan kalau bisa lebih baik. Dan mereka harus mengambil sikap atas risiko politik tersebut. Yang ketiga, teroris. Bali sudah mengalami kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan. Dan ini sangat diperhitungkan oleh investor dari manapun. Apakah Indonesia itu terus bisa meningkatkan kapasitas untuk menanggulangi, mengendalikan terorisme, radikalisme. Dan alhamdulillah penyikapannya so far so good. Bahwa mereka itu menganggap Indonesia ini trajektorinya sudah positif sekali. Yang keempat, natural disasters. Tsunami, gempa bumi, banjir, macam-macam. Kalau mau bangun pabrik di Aceh, di pesisir, apakah nanti akan kena tsunami lagi? Kalau mau bangun pabrik di pantai selatan Bali, apakah akan kena tsunami? Atau mau bangun hotel di selatan Bali, apakah akan kena tsunami atau apa? Ini menjadi perhitungan dan tentunya perhitungan negatif, kendala-kendala yang harus di manage kalau kita bicara dengan kawan-kawan di dalam maupun luar negeri. Nah, kalau mau ngomong angka, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, investasi tahun lalu ini lumayan. Peningkatannya ini sekitar 55% realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi investasi itu 208,5 triliun rupiah untuk PMA dan PMDN. Porsi PMA-nya itu kurang lebih 80%. Dan yang lebih baik lagi, mobilisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa itu meningkat dari 18% di tahun 2009 menjadi 33% di tahun 2010. Bayangin, persentasinya meningkat dari 18 menjadi 33 dan base-nya, angka totalnya juga meningkat dari 134 triliun menjadi 208,5 triliun. Ini luar biasa. Ini kita bicara dalam konteks pemikiran kita sebagai negara NKRI. Jadi semakin banyak penanaman modal di luar Jawa, semakin baik untuk kita semua. Bahkan semakin baik untuk orang Jawa. Karena pemerataan kesejahteraan itu akan terus bisa dilakukan. Problemnya untuk investasi di luar Jawa itu banyak sekali. Karena ongkos atau biaya untuk membuka usaha di luar Jawa itu kurang lebih 20-30% lebih mahal. Kenapa? Karena di Jawa airnya sudah ada, listriknya sudah ada, pendidikannya sudah ada, jalanannya sudah ada, pelabuhannya sudah ada, pelabuhan udaranya sudah ada, SDM-nya sudah ada. Nah, ini harus disikapi. Nah, kita secara sadar itu terus mensosialisasikan kepentingan untuk kita bisa menarik investasi untuk di luar Pulau Jawa semaksimal mungkin. Sulit sekali untuk mendatangkan investasi ke Fak-Fak, ke Flores, ke Morotai, ke Mamuju, ke Jayapura. Jauh lebih sulit dibandingkan di Bali. Nah, ini kita harus ada kesadaran. Sulit sekali untuk meyakinkan orang Jawa, orang Bali untuk berinvestasi di Papua, di Maluku Utara, di Maluku. Jadinya kendala-kendalanya ini masih ada. Saya udah bicara mengenai kesempatan, saya udah bicara mengenai kendala, dan saya akan mengakhiri diskusi ini dengan satu lelucon. Ada 3 ilmuwan dari Rusia, dari Amerika, dan dari India. Yang dari Amerika berkata, Amerika akan membangun pesawat ulang-alik yang bisa ke Pluto, planet Pluto.
dan bisa sampai dan balik dalam waktu 5 bulan. Orang Rusianya nggak mau kalah. Rusia akan membangun pesawat ulang-alik yang bisa ke planet Mars dalam waktu 3 bulan. Ada orang India kan, dan kalian tahu kan orang India selalu nggak mau kalah kan, dan banyak ngomong. Orang Indianya bilang, you take it and go. India will make a plane yang bisa ke matahari dan bolak-balik dalam waktu 7 hari. Why? Orang Rusia dan Amerikanya bertanya, tapi gimana kan ke matahari? Panas sekali, nanti kebakar mesinnya. Don't worry. We will go in the evening.